Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram khususan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال روي عن حنظلة قال كنا عند رسول الله ووعظنا موعظة رقت لها القلوب وذربت منها العيون وعرفنا أنفسنا. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menerangkan, ujar Sidin diriwayatkan daripada Hanzalah, ada seorang laki-laki ngarannya adalah Hanzalah. Qala Hanzalah ini bercerita, ujar Hanzalah, kunna inda Rasulillah, kami sedang berada di sisi Rasulullah. Ujar Hanzalah, kami sedang berada di sisi Rasulullah. Ketika itu wa'idna mau'izatan raqqat lahal qulub, maka Rasulullah memberi nasihat kepada kami akan sebagai nasihat yang membuat tipis hati kami, yang membuat lembut hati kami. Jadi ujar Hanzalah, ketika kami berada di sisi Rasulullah, Rasulullah memberi nasihat, Rasulullah memberi papadah-papadah, yang papadah-papadah itu menyebabkan tipis hati, yang menyebabkan lembut hati. Wadaribat minhal uyun, dan menyebabkan mengalir air mata kami. Ujar Hanzalah, mata-mata kami menangis, mata-mata kami keluar air mata ketika Rasulullah memberikan nasihat. Rupanya nasihat Nabi ini nasihat masalah kematian, nasihat masalah neraka, nasihat masalah ancaman-ancaman. Itu nasihat Nabi, sehingga menyebabkan mengalir air mata kami, sehingga menyebabkan hati-hati kami menjadi lemah lembut dan menjadi tipis hati. Wa arafna anfusana, dan Rasulullah memperkenalkan akan diri-diri kami, sehingga kami mengenal siapa diri-diri kami sebenarnya. Ujar Hanzalah, Nabi memberi nasihat lawan kami, yaitu Sidin menjelaskan tentang hakikat diri yang sebelumnya, sehingga kami tahu apa hakikat diri yang sebelumnya. Dalam orang tahu hakikat diri, berarti orang itu kenal dengan Allah. Apabila kata kenal dengan dirinya, berarti kata kenal dengan Allah. Orang yang bujur-bujur kenal terhadap dirinya, tentu ia mengenal
hakikat diri kita ini ya hamba. Itu hakikat diri yang sejujurnya. Hamba yang kada punya apa-apa, hamba yang lemah, hamba yang miskin. Itu ngaran hakikat diri. Hamba yang sangat hina, hamba yang kada ada harganya. Nah itu hakikat diri yang sejujurnya. Yang hebat itu kan ya Allah, yang mulia itu ya Allah, yang perkasa yang kuat itu ya Allah. Ngaran hamba itu hina, lemah, miskin, berhajat, kada punya apa-apa. Nah itulah yang disebut dengan hamba. Kada tahu apa-apa, lamun kawa juga apa-apa, semata-mata pertolongan Allah. Nah itu yang disebut dengan hamba. Nabi menjelaskan tentang hakikat diri sehingga kami mengenal siapa diri-diri kami sebenarnya. Nah jadi setelah Nabi memberi nasihat itu, hatinya menjadi tipis para sahabat tadi. Mata menangisan setelah mendengar nasihat, dan mereka kenal akan hakikat diri yang sejujurnya. Tonton Nabi memberi nasihat, faraja'tu ila ahli, lalu kembali kepada keluarga. Pulihkan naik. Nang mana mendengar nasihat Nabi pulihkan, terutama si Hanzalah tadi. Jadi ujar Hanzalah, faraja'tu ila ahli, lalu aku kembali ke rumah kepada keluarga setelah mendengar nasihat Nabi yang menyebabkan menangis, mengalir air mata, hati menjadi tipis. Padanat minil mar'atu, kemudian aku mendekat, kemudian mendatangi seorang perempuan kepadaku. Pulih ke rumah, datang bini, ketemuan lawan bini, datang ke rumah bini, misalnya pengukur, beginju, baju yang bagus, sehingga kada ingat lagi lawan nasihat Nabi tadi. Nah inilah kebiasaan kita. Biar wah ini ingat kalau lawan mati. Makanya boleh ke rumah kada ingat lagi. Kenapa? Banyak sudah yang diingatkan. Ketemuan anak, ingat anak. Ketemuan lagi, ingat lagi. Kadang-kadang kada ingat anak duit, mencari duit. Nah kada ingat lagi kisah kita hari ini nih. Nang kisah mati, kisah takutan. Nah kayak itu juga di zaman sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi itu mendengar kisah cerita daripada Nabi, menangis. Mendengar kisah daripada Nabi, hati menjadi lemah lembut. Sekali pulih ke rumah, ketemuan lawan bini, ketemuan lawan anak, kada ingat lagi. Kada ingat lagi lawan mati, kada ingat lagi lawan siksa-siksa kubur. Kenapa? Karena lamunnya ingat terus, binasa kita. Ada wayah-wayahnya ingat mati, ada wayah-wayahnya kada ingat lawan mati. Seandainya kita ingat terus lawan mati, kada nang rumah lagi, binasa, hancur dunia. Wajara bainana min hadisi dunia, dan terjadilah di antara kami membicarakan masalah dunia. Dan wae walaki bini ni Hanzalah ni lawan bini anu wae kepandiran masalah dunia. Kayak aja anu kita kaina membawa misalnya ada barang dagangan nih bapak kita, jadinya nama bini kita menyiwah aja kaina membawa barang ke negeri Syam misalnya. Tahun ini kita kayak Pak menanam kurma kah, macam-macam cara di sini misalnya. Aku tahun ini aku kada rumah lagi aja. Kenapa jadi kada rumah? Lucut rumah bagus juga, ada juga ada seekor kolam rumah. Jadi jenang bini baik rumah, kalau baik tahun ini jenang laki. Aku asal kada rumah, bapak apa nang digawe? Aku mencari gawe yang lain aja jenang laki. Nah sekali pulih ke rumah, lalu ay kepandiran masalah dunia. Kada kegenangan lagi lawan nasihat Rasulullah yang menyebabkan mengalir air mata. Nah itulah kebiasaan kita. Makanya disuruh kita nih majelis taklim seminggu sekali.
Kenapa? Supaya ada ingat-ingat di hati tentang mati. Ada ingat lawan mati. Lamun kada dalam masjid taklim ya nang dunia hanya kada ingat lawan mati. Makanya Rasulullah itu menyuruh lawan kita ada waktu-waktu berkumpul, ada waktu-waktu berpisah. Waktu-waktu berkumpul ya nang kayak ini. Ujar Nabi, berkumpullah kamu pada saatnya dan berpisahlah kamu pada saatnya. Artinya sembahyang berjamaah terkumpul, orang besarwan tolak terkumpul. Itu disuruh Nabi waktu-waktu nang kita itu kada boleh kada berkumpul. Disuruh oleh Nabi berkumpul. Kayaknya sudah tentu bisa kulik masing-masing kalau di zaman Nabi kan ya Nabi datang sahabat lawan Nabi. Lalu Nabi memberi nasihat. Penangisan dengar nasihat. Balik ke rumah kada ingat lagi. Kenapa? Banyak sudah urusan dunia. Banyak urusan dunia. Nang berdagang memikirkan dagangannya macam-macam. Kayak ini. Nah itulah dunia. Lamun kata itu hancur dunia. Lalu supaya dunia kita ini berumur lawas, lalu ada di antara Tuhan di hati kita, kada ingat lawan mati. Seandainya kita ni bujur ingat lawan mati, nang berdagang ambil berdagang, nang berumah ambil berumah. Lalu dilupakan Tuhan. Lalu ada nang berdagang, nang tak salah bang kayak apa berdagang kada ingat lagi selalunya. Kada ingat di waktu lagi berdagang, nah itu salah. Jadi walaupun kayak apa sibuknya berdagang, tetap ingat lawan waktu. Bagaimanapun sibuknya dengan perumahan, tetap ingat dengan waktu. Nah itulah orang yang beruntung. Ingat lawan waktu. Karena apa? Karena apabila kita kada ingat lawan waktu, waktu itu adalah seperti pedang. Apabila kita kada bisa mempergunakan waktu, maka waktu itu akan menebas leher kita, mati kita, binasa kita, rugi kita. Jadi apabila waktu itu bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka pedang tadi bukan menghantam lawan kita, tapi memberikan manfaat lawan kita. Kita ambil barang, kita menebas, bagus. Ada sahabat lagi, kita ambil barang, kita gunakan untuk menambah perumahan, bagus perumahan. Nah ini harapnya orang yang tahu di waktu sehingga mempergunakan parang pedang tadi dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat. Sehingga waktu itu bermanfaat, sehingga parang tadi bermanfaat. Jangan sampai parang itu menghantam lawan leher kita sendiri. Jangan sampai waktu itu kita buang-buang dengan kada berharga, atau waktu itu kada ingat lawan waktu. Nah ini yang sangat berbahaya. Itu marahnya sama membunuh diri sendiri dengan pedang. Pulihkan ke rumah kada ingat lagi lawan nasihat Nabi. Banyak sudah gawian-gawian yang digawi. Itu sapalih, para sahabat yang itu ada juga pernah ingat. Panasitu ma kunna alaihi inda Rasulillah, maka aku pun lupa akan nasihat waktu di sisi Rasulullah. Jadi ujar Hamzah, tadi ingat lagi aku lawan napa nang diberi nasihat Nabi. Balik ke rumah. Wa akhadna fid dunya, dan kami terhanyut di dalam urusan-urusan dunia. Hanyut, rami urusan dunia aja lagi nang dikisahkan. Karena di zaman Nabi itu banyak para pedagang. Sayyidina Umar berdagang, Sayyidina Abu Bakar berdagang, Utsman berdagang. Bukan pedagang-pedagang, bukan yang kaya raya. Cuma kaya raya mereka itu untuk agama Islam. Apabila agama membutuhkan, maka mereka berjihad dengan hartanya. Nah ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, hampir sidin berdagang. Jadi khusus mengurus rakyat aja lagi,
supaya menjadi pemimpin itu nyaman, menjadi pemimpin yang adil. Lalu ambil berdagang sini. Kenapa jadi ambil berdagang? Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar itu sudah ada peraturan-peraturan gaji menggaji. Jadi gajinya khalifah ini dikenali supaya jangan lagi berdagang. Jadi mau urus rakyat aja lagi. Kayak kita sini misalnya mau ulah nafkah, KTP, SIM, apa-apa macam-macam tek mengatik. Nah, itu supaya mempermudah masyarakat. Lalu disuruh di zaman Nabi itu khalifah pemimpin itu ada berdagang lagi. Hampir berdagang Sayyidina Abu Bakar. Karena apabila berdagang, apalagi perdagangan jauh ke negeri Syam, luar negeri sana, ada tak urus lagi rakyat. Lalu dijamin kehidupan dengan gaji yang mencukupi sudah. Summa tadzakkartu ma kunna fihi, kemudian kami ingat kembali nasihat waktu di sisi Rasulullah. Pandir, hanya ingat Rasulullah tadi memberi nasihat ke ini. Kadang-kadang bisa juga kita kayak itu. Ketika ingat kamu mendengar orang berceramah masalah mati, ingat, boleh ke rumah kada ingat lagi. Nah, imbahnya bisa aja ingat pulang. Faqultu nafsi qad nafaqtu, maka aku berkata di dalam hatiku telah menjadi munafik. Lalu si Hanzalah tadi berpandir dalam hati, aku ini orang munafik berarti. Kenapa jadi munafik? Di sisi Rasulullah ingat lawan mati. Ketika pulik ke rumah kada ingat lagi lawan mati, berarti aku ini jadi munafik. Semestinya sama, di sisi Rasulullah ingat mati, pulik ke rumah tetap ingat mati. Lalu Sidin menganggap diri Sidin itu munafik. Ada sama. Haitsu tahawwala anni ma kuntu fihi minal khawfi warifati, di mana hilang daripadaku sesuatu yang ada padanya daripada rasa takut dan tipisnya hati yang menyebabkan mengalir air mata. Hilang ketika beserta Rasulullah, timbul takutan di hati, tipis hati. Tapi ketika berpisah dengan Rasulullah, hilang, kada lagi nang takutan di hati tadi. Nah, jadi Sidin aku ini munafik berarti. Wa kharajtu wa ja'altu ana dina bi Hanzalah. Kemudian aku keluar dan jadilah aku berteriak-teriak, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Lalu Sidin keluar daripada rumah, bawa Sidin. Banyak orang yang mendengar, tahukah kalian bertaan Hanzalah orang munafik, Hanzalah orang munafik. Takajutan orang mendengar. Kenapa jadi Hanzalah tu kepada munafik? Ada sama di sisi Rasulullah takutan, lebih sebelum Rasulullah hampir takutan kada ingat lagi. Lalu inya mengatakan seperti itu bahwasanya dirinya itu adalah munafik. Fastaqbalani Abu Bakar Siddiq, maka datang Abu Bakar kepadaku. Bahkaya itu datang Abu Bakar. Waqala kalla lam yunafiq Hanzalah. Ujar Abu Bakar, wahai Hanzalah, sekali-kali tiadalah engkau itu orang munafik. Wahai Hanzalah, ikam ini kada orang munafik. Kada orang munafik. Pada waktu ala Rasulillah, maka aku pun masuk ke rumah Rasulullah. Lalu masuk ke rumah Rasulullah si Hanzalah tadi. Wa ana aku nafiqun Hanzalah, dan aku berkata telah menjadi munafik Hanzalah. Wahai Rasulullah, ulun ni jadi orang munafik. Ulun jadi orang munafik. Ujar Abu Bakar, kada, tapi ulun tetap ulun ni orang munafik. Waqala Rasulullah, ujar Nabi kita, kalla lam yunafiq Hanzalah. Kada ujar Nabi, ikam kada orang menjadi munafik kada. Faqultu ya Rasulullah, maka aku kata, wahai Rasulullah, kunna indaka bawa'izna mu'izatan. Ulun ni wahai Rasulullah mengatakan diri ulun ni munafik pada waktu ulun di samping pian, mendengar nasihat pian, hati ulun bergetar, hati ulun menangis,
mata ulun menangis, tapi setelah ulun balik ke rumah, kenapa jadi ulun ampih menangis? Kenapa jadi ulun kada ingat lagi nasihat pian? Berarti ulun ini munafik. Semestinya di sisi pian takut kepada Allah, balik ke rumah tetap takut kepada Allah. Itu orang kada munafik ujahan zalim. Tapi ini ulun di sisi pian ulun menangis, balik ke rumah ulun tertawa. Di sisi pian ulun ingat mati, di sisi bini ulun ingat dunia. Berarti ulun ini munafik. Lalu ujar Nabi kita faqala Rasulullah, Nabi kita bersabda, ujar Nabi, ya Hamzalah, law annakum kuntum abadan ala tilkal halah, wahai Hamzalah, jikalau bahwasanya engkau berada dalam keadaan yang demikian selama-lamanya, hati selalu takut, hati selalu sedih menangis, ingat mati, ingat siksa, amun kaya itu ujar Nabi hati ikam, la sabahatkumul malaikatu fi tariqi wa ala firasyikum. Niscaya berjabat tanganlah oleh malaikat akan kamu pada jalan-jalan dan pada tempat tidur kamu. Ujar Nabi kita, cakap bahasanya kita kayak ini, wahai Hamzalah, ikam kada munafik. Bakang Nabi, ulun ini pasti sudah munafik, soalnya kada sama keadaannya. Ujar Nabi, ikam kada munafik. Lamun ikam Hamzalah haina, ujar Nabi, di sisiku takut kepada Allah menangis, balik ke rumah ka itu pulang takut menangis saja, takutan saja, maka malaikat datang menjabat tangan. Artinya ikam akan mati. Artinya apabila kita ini ingat terus lawan mati, maka kita akan binasa. Nah, lalu ada waktu-waktu yang dilupakan oleh Allah sehingga supaya jangan kita ini binasa. Jadi Nabi ikam wahai Hamzalah bukan orang munafik. Mun ikam ingat terus lawan mati, maka engkau menjadi binasa. Walakin ujar Nabi, ya Hamzalah sa'atan wa sa'atan, akan tetapi wahai Hamzalah, takutlah engkau, menangislah engkau waktu demi waktu, saat demi saat. Apa artinya? Ada saatnya takut, ada saat ingat mati, ada saatnya lupa dengan mati, ada saatnya kita itu memikirkan dunia. Nah, jadi jangan ingat mati terus. Mun ingat mati terus berbahaya. Begawi ampi, berdagang ampi, mun ingat terus lawan mati. Nah, lalu ujar Nabi, ingat mati itu saat demi saat aja. Ada waktu-waktunya dan kita disuruh ingat mati. Nah, Nabi kita menyuruh itu kada saharan sama lawan kau ingat mati. Kalau dalam hadis Nabi kan sekurang-kurangnya 21 kali sehari ingat mati. 21 kali ingat mati. Sekali ingat mati paling 3 detik. Ingat mati. Karena lupa pulang ingat mati. 21 kali ingat mati. Jadi masih banyak waktu-waktu yang kita itu ingat akan dunia. Kada ingat lawan mati aja. Kamu ingat lawan mati, iya tadi panglah rusak kehidupan jadinya. Nah, jadi kita di sini alhamdulillah membaca seminggu sehari masalah takut, masalah mati, supaya di hati kita ini jangan dunia aja. Apabila dunia aja, maka jadilah kita diperbudak oleh dunia. Jadilah kita diperbudak oleh dunia. Apabila sudah manusia itu diperbudak oleh dunia, maka rusaklah dirinya, maka binasalah dirinya. Jadi apabila dunia sudah merajai di hati kita, rusak diri kita, kotor hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, jangan sampai kita lupa akan mati. Sekurang-kurangnya 21 kali sehari ingat mati. Namun hendaknya biarlah ingat lawan mati. Contoh sembahyang tuna, sembahyang baca doa, Allahumma hawin alaina
handap jadi doanya. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut. 5 kali membaca sesudah sembahyang 25 kali selesai. Tonton sembahyang subuh baca 5 kali. 5 kali ingat mati sudah. Zuhur 5 kali pulang. Paling semenit membaca itu. Doanya handap aja. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut. Mun artinya ya Allah mudahkan ulun mati. Mun handap dalam artinya ya Allah mudahan ulun mati beriman. Nah, itu artinya menghandap lebih dalam, mudahkan ulun mati. Lebih daripada itu mudahan ulun mati beriman. Di antara ulama ada yang berdoa kepada Allah. Bu Asidin yang sangat meminta kepada Allah. Ujar Sidin, aku meminta hanya satu kepada Allah, mati beriman. Nah, itu aja permintaan supaya mati beriman. Apabila mati beriman masuk surga, biar masuk neraka ya Sidin asal mati beriman. Apabila beriman walau masuk neraka masih kawat masuk ke dalam surga. Tapi kalau mati kada beriman kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, bagus saja tuh kayak pian-pian misalnya. Ya Allah, satu permintaan ulun yang paling sangat ulun pinta lawan pian, ulun hadir ke majelis ta'lim ini niat ulun mudahan ulun mati beriman. Nah, itu penting benar. Ulun satu pinta lawan pian, ulun dan zuriat anak-anak ulun satu minta lawan pian, ulun tulak ke majelis ta'lim niat ulun satu mudahan mati beriman. Itu penting benar pian, penting benar. Nah, aku bila mati beriman kecangan surga sudah, biar dosa banyak tapi kada selama-lamanya dalam neraka. Tapi kalau mati kada beriman, nah itu selama-lamanya dalam neraka. Ada selama-lamanya di mana? Ada habis-habisnya, ada waktu-waktunya lagi. Kalau di dunia ini mungkin misalnya 1000 triliun tahun hanya kiamat lagi. Tapi kalau di akhirat itu kada ada lagi hitungannya selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga ditetapkan Allah mati dalam membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.